Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ikan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan dari indeksnya altcoin dia udah turun tuh dari 57 ya, 57%. Kali ini di area 47% karena ya memang market itu dalam kondisi yang kurang bagus lah. Walaupun Bitcoin itu masih cukup stabil gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat dari data Fair and Greed Index, dia juga stabil sebenarnya ya. Dia nggak naik, nggak turun di area 67 dalam kondisi greed. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sektornya Bitcoin dominance bro, dia masih sangat bertahan di kepala 60%. Jadi kalaupun kita berharap altcoin itu ngepamnya jor-joran, naiknya gila-gilaan, kita juga harus berharap Bitcoin dominance ini mengalami penurunan sampai Palung Maria gitu kan. Kalau dia junam gitu bro ya sampai Palung Maria, maka altcoin itu akan terbang sampai Uranus gitu brother ya. Oke. Dan kali ini ya, karena memang rekondisi market yang seperti ini, kita ada sedikit informasi nih yang perlu kalian pantau. Ya tapi kalian disclaimer lagi, ada 3 altcoin bro yang bisa kalian pantau ya, yang bisa kalian riset lagi lebih dalam. Siapa tahu memang masuk dalam kriteria altcoin yang kalian cari. Oke, kita langsung gas. Nah, jadi di sini ya ada 3 altcoin yang siap memberi kejutan. Oke, trader di tengah penurunan harga daripada Bitcoin. Dengan turunnya Bitcoin dominance, ya memang Bitcoin dominance itu mengalami retrace sedikit gitu kan. Nanti kalau Bitcoin dominance itu turun lagi mungkin di kepala 50% ataupun 40% bro, itu akan lebih banyak kejutan terhadap altcoin. Nah, di mana Ethereum serta Ripple mencetak rekor harga baru. Banyak analis percaya bahwa altcoin season semakin dekat. Altcoin season index itu menunjukkan nilai 80 dan kali ini berada di area 47 ya. Nah, dari 100 untuk periode bulan. Nah, menambahkan bahwa kita telah memasuki fase altcoin month. Nah, penurunan dominans Bitcoin hingga di bawah 62% membuka jalan bagi altcoin untuk unjuk gigi dalam beberapa pekan ke depan. Nah, yang pertama ya itu ada Pi Network. Pi Network itu memang mengalami penurunan yang cukup signifikan, sekitar 70% dari all time high-nya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Pi Network juga saat ini kan diperdagangkan di kisaran kepala 4 something lah ya, 44, 45 dan seterusnya. Atau sekitar di area 7.000 rupiahan. Dan grafik harian Pi USDC menunjukkan tren kenaikan yang solid. Target jangka pendek berada di resisten di area 5281 atau sekitar di area 8.000 rupiah yang bisa dicapai jika tren penutupan candle harian di atas titik tersebut. Jika sukses membentuk atau menembus R1, maka target selanjutnya adalah di area 0,66 atau setara dengan harga Rp10.000, membuka peluang kenaikan harga lebih dari 17% ya. Terus kalau kita lihat secara teknik indikator MACD menunjukkan historical hijau yang konsisten mengundung momentum positif yang sedang berlangsung. Koreksi jangka pendek mungkin terjadi dengan support kuat di level kepala 40. Nah, sering saya bilang ya kalau Pi Network itu memang di kepala 40 itu bisa menjadi salah satu kunci faktor utama untuk rebound daripada si Picoin. Karena itu nanti ya teman-teman ya, para analis juga memprediksikan akan adanya pola double top. Double top itu biasanya diindikasikan untuk proses kenaikan yang cukup signifikan atau bisa dikatakan area titik pantul yang cukup kuat agar suatu koin yang membentuk pola ini mengalami rebound yang bagus. Nah, yang berikutnya itu ada hyperliquid. Nah, kalau kita berbicara tentang hyperliquid, token hyperliquid sendiri mengalami rally yang cukup signifikan dengan harga saat ini mendekati 2 resisten penting. Nah, hyperliquid ini sempat kita bahas waktu harganya di area 36 ataupun 36 sampai 37 US dollar. Dan pada waktu itu kita membahas buat teman-teman target daripada hyperliquid untuk jangka pendeknya sampai di area 50.000 kok 50.000 ya.
US dollar dan ternyata harga 50 US dollar itu udah kena, berarti target kita udah kena. Nice, untuk target berikutnya tetap hyperliquid ini akan membuat all time high-nya. Terus kalau kita lihat ya, momentum indikator seperti RSI dan EMA/JD itu mendukung arah pergerakan positif untuk HIP, membuat para trader menilai token ini yang untuk diperhatikan. Dalam skenario bullish, Hyper bisa melonjak hingga di 6-8% dalam waktu dekat, terlebih jika altcoin session benar-benar terjadi. Nah, itu ya. Volume transaksi yang meningkat juga menandakan minat pasar terhadap hype semakin besar. Hyper bisa jadi salah satu token dengan perform terbaik di bulan Juli. Untuk yang ketiga itu ada official Trump, token meme serius menantang resisten. Nah, official Trump ini juga udah diajukan ETF-nya. Melani juga udah diajukan ETF-nya. Bong sama Dogecoin juga udah diajukan apa itu namanya ETF-nya ya. Jadi di sini kalau kita lihat untuk Trump sendiri saat ini kan di perdagangan di kisaran harga $10 atau sekitar 166.000 US dollar dan hanya berjarak sekitar 12% dari resisten kuat di kepala 11,45 US dollar. Jika terjadi penutupan harian di atas level ini, maka harga bisa dengan cepat melesat ke target berikutnya, yaitu di area 12 US dollar. Level support kuat berada di area 9,27 US dollar yang bisa menjadi area kunci untuk rebound jika terjadi koreksi. Beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, kita sempat membahas bahwasannya kalian perlu berhati-hati antara rentan harga 9 sampai di 7 dolar. Ya kan? Kalian bisa di CI antara di rentan harga tersebut 7 sampai 9 dolar dan ternyata harganya sempat menyentuh di ranah 8 dolar atau 7 dolar something, aku lupa ya. Dan area tersebut udah terclosing yang menandakan kemungkinan ya kalau area tersebut udah ke closing bisa jadi area penahanan daripada si Trump ini di kisaran 9 dolar ya kan. Nah, nanti kalau si Trump ini momentumnya masih bagus, mungkin kalau sampai di area 15 dolar kembali masih oke sih, 20 dolar juga masih oke. Nah, sebagai token meme yang mendapatkan banyak perhatian publik, Trump memiliki dinamika harga yang sangat fluktuatif, namun menguntungkan saat tren pasar mendukung sinyal teknik. Nah, menunjukkan kekuatan tren naik dan belum adanya tanda distribusi besar dari pemegang utama ya kan. Jadi buat teman-teman semua, kalian disclaimerkan kembali 3 altcoin ini. Siapa tahu nih dari ketiga altcoin ini memang kalian incer, memang kalian ingin ada yang di DCI gitu. Kalau menurut saya pribadi ketiga meme coin ini atau ketiga altcoin ini ya bukan meme sih, karena ada hyperliquidnya juga ya kan, ada Picoin juga yang meme itu official Trump. Menurut saya ketiga altcoin ini sama-sama memiliki prospek atau potensi jangka pendeknya yang cukup bagus. Jadi kalian disclaimer lagi, oke? Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.